Karena itu Alkitab mengingatkan kepada kita bahwa sumpah itu harus dilakukan dengan sikap hati yang benar. Jika 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 tidak terpaksa tidak perlu dilakukan. Alkitab bilang, "Kalau ya katakan ya, kalau tidak katakan tidak." Ya, atau dengan kata lain, hiduplah dengan murni, dengan tulus, dengan ikhlas, dengan hati nurani yang jujur di hadapan Tuhan, yang benar sesuai kehendak Tuhan. Kalau kita melakukan hal yang salah, kita akui, kita perbaiki diri kita. Jadi kalau kita sudah melakukan hal yang benar, mari kita lakukan itu dengan hati yang benar, yang hanya untuk menyenangkan hati Tuhan saja, bukan dengan motivasi yang lain. Jangan melakukan itu untuk menutupi kejahatan atau perilaku atau sikap hati kita yang berdosa di hadapan Tuhan, di hadapan orang lain, ya. Jangan sampai kita berpura-pura, ya. Nah, seringkali kan ada orang begitu ya, pada zaman Bapak remaja dulu kalau ada yang ditanya, "Kamu bener? Swear, swear." Swear tuh sambil angkat jari dua gini. Biasa kalau kamu nonton pengambilan sumpah jabatan, khususnya orang Kristen ya, itu biasa dua jari diangkat gini tandanya bahwa saya bersumpah atau saya bersaksi bahwa apa yang saya katakan itu benar, tidak bohong, murni, ikhlas, jujur, ya, sesuai apa yang saya perbuat, apa yang saya katakan. Nah, tapi seringkali didapati bahwa ternyata anak-anak remaja, termasuk Bapak sendiri pernah begitu dulu ya, sekarang sudah nggak berani lagi ya, karena tahu akhirnya itu sesuatu yang tidak baik, yang tidak Tuhan sukai. Nah, ternyata itu hanya kami lakukan untuk menutupi kesalahan kami, agar kami terhindar dari sanksi hukuman. Padahal hati kami tahu bahwa ternyata itu adalah sebuah sumpah yang tidak benar di hadapan Tuhan, sumpah yang tidak murni di hadapan Tuhan, sumpah yang dilakukan hanya untuk menutupi ketidaktulusan hati. Nah, ini yang Tuhan mau ingatkan juga agar kita tidak melakukan hal ini, ya. Jangan melakukan sumpah atas nama apapun, ya. Nah, tadi ya, bersumpah atas nama mezbah dikatakan tidak sah, tapi kalau sumpah di atas persembahan, di atas mezbah itu mengikat. Nah, ini padahal motivasi hati dari orang-orang Farisi ini adalah tidak murni. Padahal mezbah itu adalah sebuah tempat persembahan diberikan, tapi itu juga sebuah simbol tentang hati kita. Nah, tetapi orang Farisi menggeser makna itu bukan pada pentingnya mezbah, tetapi pada persembahan yang diletakkan di atasnya. Karena mereka punya sikap hati motivasi yang tidak murni, yaitu apa? Ingin eh, mendapatkan sesuatu dari persembahan itu, bukan pada hati mereka ya. Nah, ini tidak murninya hati mereka. Mari kita lihat bagian berikutnya. Apakah yang seharusnya dilakukan dan diperhatikan oleh orang percaya menurut Tuhan Yesus dalam bagian ayat 22 sampai 24? Nah, dalam ayat 22 sampai 24 tadi kita mengetahui bersama-sama ya bahwa yang perlu diperhatikan oleh orang percaya ya dalam ayat 24 dari bagian yang tadi kita sudah baca ya. Tadi kita sudah baca dari Matius 23 tadi ya. Dari Matius 23 tadi, saya izinkan saya baca di sini, tidak di layar ya, tapi di Alkitab di tablet saya. Matius 23 tadi ayat yang ke-24 ya, 22 sampai 24 di sana dikatakan dan barang siapa bersumpah demi sorga, ia bersumpah demi takhta Allah dan juga demi Dia, maksudnya Tuhan yang bersemayam di atasnya. Celakalah kamu, hai ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih, adas, manis, dan jintan kamu bayar, tapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasih dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Hai kamu pemimpin-pemimpin buta, nyamuk kamu tapiskan dari dalam minumanmu, tapi unta yang di dalamnya kamu telan. Maksudnya begini. Nah, Tuhan mau kita perlu memperhatikan dan melakukan bukan hanya hal-hal yang terlihat begitu remeh dan sepele
dalam tuntutan atau perintah Tuhan ya dalam hidup kita. Tetapi kemudian tidak memperhatikan hal-hal yang sangat-sangat penting, yang prinsip dalam kehidupan kita di hadapan Tuhan dan dalam hubungan kita, dalam relasi kita juga dengan sesama kita, sesama manusia ya. Di mana Tuhan bilang bahwa kita juga tidak hanya dituntut untuk melakukan hal-hal yang menjadi kewajiban agama kita atau kewajiban kepada Tuhan, maksudnya ya kepada Tuhan Yesus, kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus ya. Nah, apa itu? Bukan hanya bergereja, memberi persembahan syukur setiap minggunya atau persembahan persepuluhan setiap bulannya atau melibatkan diri dalam pelayanan-pelayanan dalam sebagai pemimpin pujian, penyambut jemaat atau tamu, apa pemain musik, singers atau backing vokal begitu ya, dan lain sebagainya, penari tamborin dan sebagainya. Kalau di gerejamu ada penari tamborin begitu ya. Tapi lebih dari semua itu, Tuhan mau kita juga dalam hubungan sosial kita, hubungan relasi kita dengan orang banyak, bukan hanya sesama jemaat Tuhan di satu gereja yang sama, tapi dengan orang lain, ya, dengan orang lain baik yang mereka yang sudah percaya ataupun tidak, termasuk kelompok-kelompok orang yang membutuhkan perhatian kita seperti orang tua, janda-janda miskin, anak yatim piatu, para sepuh-sepuh, orang-orang lanjut usia. Tuhan mengatakan kita perlu berlaku adil ya, termasuk orang miskin, terpinggirkan ya. Kita perlu berlaku adil, penuh belas kasih dan kesetiaan. Nah, ya, sebagaimana yang Tuhan perintahkan, apapun yang kamu lakukan untuk mereka yang terpinggirkan atau mereka yang tidak dipandang oleh dunia, ya, termasuk orang-orang yang Bapak sebutkan tadi secara status sosial, ya, orang janda miskin, janda-janda miskin, anak yatim piatu dan seterusnya, ya. Itu kalau kita tidak memperhatikan mereka, sebenarnya kita tidak lebih baik ya. Kita bukan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Karena Tuhan mengingatkan kita bahwa yang satu harus dilakukan, yang lain jangan diabaikan. Melayani Tuhan dalam bentuk pelayanan seremonial di gereja, memimpin pujian, dan lain sebagainya itu harus dilakukan. Tapi tidak boleh mengabaikan bagaimana kita memperlakukan orang lain dalam kondisi-kondisi dalam setiap saat dalam hidup kita, termasuk orang-orang yang status sosialnya demikian, dengan sikap yang adil, penuh belas kasih dan kesetiaan. Jadi kita juga perlu memperhatikan hal ini. Jangan sampai kita kelihatan rohani karena rajin bergereja, tapi dalam perilaku sosial kita dengan orang lain kita tidak berlaku adil, penuh belas kasih dan kesetiaan terhadap mereka. Karena Tuhan juga melihat bahwa itu adalah bagian dari ibadah kita. Bukan sekedar ibadah yang ritual, tapi ibadah yang dalam uh, ibadah yang nyata dalam tindakan kasih dan keadilan pada orang lain. Nah, bagian berikut, mengapa pemimpin rohani Yahudi lebih memperhatikan hal di luar daripada hal di dalam? Ayat 25-26, nah, sebutkan hal-hal dari luar dan sebutkan hal-hal dari dalam. Mengapa salah fokus relasi dengan ketidaktulusan hati? Mengapa ketika kita salah fokus dalam melakukan semua itu, akhirnya kita itu dikaitkan dengan ketidaktulusan hati. Kita lihat ayat 25-26 dulu ya, saya bacakan lagi dari Matius 23. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggan kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Hai orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Wah, adik-adik, waktu Bapak masih belum begitu mengerti bagaimana mencuci piring atau gelas bekas makan dan minum, waktu masih usia kurang lebih kelas 3, 4 SD ya, Bapak diajarin oleh mendiang ibu Bapak bagaimana mencuci piring. Ya, bukan hanya cuci piring pribadi. Nah, akhirnya jadi cuci piring satu keluarga kemudian waktu ya. Tapi mulai dari piring pribadi Bapak. Nah, waktu itu Bapak dilihat oleh mama, oleh ibu Bapak, itu mencuci piring dan gelas bekas makan Bapak itu dari luar. Ya, menggosoknya dengan sabun, menyabuninya dengan sabun itu dari luar baru ke dalam. Bahkan pada bagian luar itu sabun itu begitu banyak, sedangkan dalamnya itu sekedarnya saja.
Nah, mama saya mengatakan bahwa,